Nama aku Raka, aku tinggal di Malang, kerja sebagai editor freelance, dan jujur aja, hidupku lagi berantakan banget waktu itu. Pacarku ninggalin aku, proyek-proyek kerjaan numpuk tanpa hasil, dan rasanya kayak hidup gak ngasih jeda buat bernapas. Aku butuh pergi, aku butuh ketenangan. Temanku pernah cerita soal tempat yang katanya mistis tapi punya aura kuat buat bersih-bersih batin. Namanya Alas Purwo, di Banyuwangi. Katanya sih itu hutan paling angker di Indonesia, tapi aku mikir mungkin itu cocok buatku. Tempat sepi, jauh dari orang, bisa menyendiri, dan siapa tahu aku dapat pencerahan. Akhirnya aku putuskan berangkat. Aku naik kereta ke Banyuwangi sendirian. Di stasiun, aku nyetop ojek buat nganterin ke pintu masuk kawasan hutan. Bapak ojek itu sempat nanya, "Sendirian mas?" Aku cuma nangguk. Dia ngelirikku dari kaca spion, terus diam sebentar. "Kalau mas nggak yakin, mending jangan masuk deh. Di dalam itu bukan cuma hutan, ada yang lain," katanya sambil ngerokok. Aku senyum aja. "Gak apa-apa pak, saya cuma pengen cari ketenangan." Dia ngelus dada lalu ngelepas aku pas udah sampai di pos terakhir. Di sana ada semacam gapura kayu besar dengan ukiran yang kelihatan tua banget. Ada tulisan Taman Nasional Alas Purwo. Aku sempat baca doa pelan sebelum masuk, walau dalam hati aku masih agak ragu juga. Tapi tekadku udah bulet. Aku nyalain GPS, pastikan baterai powerbank penuh, dan mulai jalan masuk. Di awal perjalanan, suasananya masih nyaman. Ada jalan tanah lebar, suara burung saut-sautan, angin sejuk nyapu muka, bahkan sempat aku videoin buat dokumentasi. Kupikir, ini gak seserem yang dibilang orang-orang. Tapi makin lama aku jalan, suasananya pelan-pelan berubah. Aku perhatiin, angin mulai berhenti. Gak ada suara burung lagi, daun-daun berhenti bergoyang, kayak dunia masuk mode diam, cuman suara langkah kakiku yang kedengeran. Aku berhenti sebentar, buka botol minum. Pas aku minum, samar-samar, aku cium bau wangi. Kayak bau bunga melati. Awalnya aku pikir itu cuma halusinasiku. Tapi makin lama, baunya makin kuat. Aku celingak-celinguk dan waktu aku nengok ke kiri, aku ngeliat sebuah pohon gede banget. Dan di bawahnya ada sesajen. Aku langsung merinding. Ada bunga melati berserakan di atas daun pisang. Ada rokok yang masih nyala setengah. Potongan ayam yang masih fresh. Dan dupa yang asapnya melingkar ke atas. Dan yang paling aneh, ada boneka kecil dari kain lusuh yang ditancapkan jarum-jarum di seluruh tubuhnya. Aku mundur pelan-pelan. Naluriku bilang aku harus pergi. Tapi entah kenapa, kakiku justru melangkah maju, makin dekat ke pohon itu. Semakin aku deket, makin pusing kepala ini. Jantungku deg-degan gak karuan. Dunia di sekelilingku mendadak kayak muter. Aku coba mundur, tapi kakiku berat banget. Tiba-tiba, suara kayak dengungan muncul. Suara rendah, dalam, kayak suara dari perut bumi. Kepalaku makin nyut-nyutan. Aku pegang kepala sambil jongkok. Terus, semuanya gelap. Aku gak tahu berapa lama aku pingsan. Tapi waktu aku sadar, aku bukan lagi di tempat tadi. Aku bangun di atas tanah yang kering, di tengah-tengah hutan yang aneh. Warna langitnya gelap, padahal aku yakin tadi masih siang. Daun-daun di pohon di sekitarku warnanya kayak terbakar. Hitam, tering, kayak habis kena asap.
dan udaranya berat. Napas rasanya susah. Aku bangkit perlahan, badan rasanya remuk. Aku lihat sekeliling nyari tasku. Gak ada. HP-ku juga hilang. Aku panik, tapi tetap coba tenang. Aku mulai jalan, tapi kemanapun aku melangkah, pemandangannya sama terus. Pohon-pohon tinggi, akar-akar mencuat dari tanah, dan bau menyengat dari entah mana. Aku ngerasa kayak masuk dunia lain. Aku coba teriak, "Halo, ada orang?" Tapi nggak ada jawaban. Suaraku kayak hilang ditelan udara. Bahkan gema pun nggak ada. Lalu tiba-tiba aku dengar suara. Suara gemelan. Tapi bukan gemelan biasa. Ini pelan banget. Kayak dari kejauhan. Tapi nadanya nggak enak. Ada ketukan yang nggak pas. Nada-nada miring bikin bulu kuduk berdiri. Rasanya seperti suara dari mimpi buruk. Aku berdiri diam, dengerin. Dan makin aku denger, makin jelas suara itu nyebut namaku. Raka, Raka. Jantungku hampir copot. Suara itu bukan dari manusia, tapi bukan juga dari hewan. Aku nggak bisa jelaskan, tapi suaranya dingin, panjang, dan berat. Aku mundur, tapi tiba-tiba tanah di belakangku licin, dan aku jatuh terguling ke bawah. Sekitar 2 meter, sampai aku berhenti di depan bangunan aneh. Bangunan itu dari bambu, tinggi, dengan atap daun kering yang udah bolong-bolong. Di depannya ada tangga batu, dan di dalamnya samar-samar ada cahaya merah. Aku gak mau masuk, tapi tubuhku seperti ditarik. Kakiku bergerak sendiri naik ke tangga itu. Waktu aku masuk, aku lihat ada altar batu besar di tengah ruangan. Di atasnya ada sesajen yang lebih banyak. Bunga, darah, rambut, dan potongan kulit manusia. Aku yakin itu kulit manusia. Aku pengen kabur. Tapi pas aku berbalik, pintunya udah gak ada. Yang ada cuma tembok kayu. Aku mulai nangis, jujur aja. Aku ketakutan. Tiba-tiba, dari balik tirai kain di ujung altar, keluar sosok. Dia tinggi. Rambutnya panjang banget sampai nyapu lantai. Kulitnya pucat dan matanya merah menyala. Dia jalannya pelan, tapi tiap langkahnya bunyinya kayak tulang patah. Dia senyum ke arahku. Senyum yang pelan-pelan berubah jadi cengiran lebar sampai pipinya sobek. Aku gak bisa gerak. Badanku beku. Mulutku mau teriak, tapi suaranya hilang. Dia mendekat dan bilang dengan suara yang datar tapi bergema. Akhirnya, kamu datang juga, manusia yang sudah kami tunggu selama ini. Aku mundur, tapi kaki ini gak bisa gerak. Badanku kaku, jantungku kayak mau meledak. Sosok perempuan itu makin dekat. Wajahnya, ya Tuhan, makin lama makin berubah. Kulitnya yang awalnya pucat jadi pecah-pecah. Dari retakannya keluar darah hitam. Matanya merah menyala dan bola matanya tiba-tiba mencair meleleh kayak lilin. Dia berdiri tepat di depanku, dan aku bisa cium bau amis yang nyengat banget.
mulutnya bergerak, tapi suaranya nggak keluar dari bibir. Suaranya muncul langsung di kepalaku, bergema kayak dibisikin di dalam otak. Kenapa kau masuk ke tempat kami tanpa izin? Aku pengen jawab, tapi mulutnya terkunci. Lidahku kayak ditarik ke bawah. Aku cuma bisa nangis, badan gemeteran. Dia nunjuk altar batu di belakangnya. Dan tiba-tiba muncul sosok-sosok lain dari balik tirai. Mereka nggak jalan, tapi ngeluncur kayak melayang. Semua pakai jubah hitam dan wajahnya dibalut kain putih. Tapi dari lubang kainnya darah netes terus, kayak dari mata mereka atau apapun itu. Mereka muterin aku 5, 6, 7 orang. Setiap dari mereka bawa obor kecil yang apinya biru. Mereka jalan pelan, muteriku sambil ngucapin sesuatu, mantra aneh yang aku gak ngerti. Tapi entah kenapa, jantungku makin sesak tiap kata itu keluar. Mantra itu seperti menggerogoti jiwa. Kepalaku pusing, tanah di bawahku bergetar pelan. Sosok perempuan tadi nunjuk ke arah altar. Dan tiba-tiba badanku terangkat. Sumpah demi apapun, tubuhku naik sendiri. Kedua tanganku kayak diikat angin. Aku dibaringkan di atas altar dingin. Dan tiba-tiba, dari sela lantai bambu, muncul keris kecil melayang ke arah perempuan itu. Dia ambil kerisnya, terus berjalan ke arahku. Mata cairnya sekarang sudah kering, hitam kayak arang. Mulutnya senyum makin lebar, dan tiba-tiba dia bisik, "Kamu yang ke-100. Setelah ini, pintunya bisa dibuka kembali." Aku nggak tahu pintu apa yang dia maksud, tapi aku ngerasa ini akhir. Aku bakal mati di sini. Gak akan ada yang nemuin aku. Gak ada yang tahu aku kesini. Bahkan, aku gak yakin lagi ini dunia nyata atau bukan. Dia angkat kerisnya tinggi-tinggi. Sosok-sosok berjubah itu berhenti bergerak. Mereka semua nunduk. Aku mau teriak minta tolong, tapi tiba-tiba waktu seolah melambat. Semua jadi pelan. Bahkan detakan jantungku pun kedengeran jelas. Dan di detik itu juga, aku lihat sesuatu. Di belakang mereka, di dinding bernopo itu, ada sebuah pintu kecil. Pintu kayu tua, separuh terbuka. Dari celahnya, aku lihat cahaya matahari. Matahari asli. Aku langsung sadar. Itu jalan keluarnya. Aku kumpulin semua tenaga yang aku punya. Dengan nekat, aku gerakin tanganku pelan. Rasanya berat banget kayak tangan ini diikat batu. Tapi aku paksa. Dan pas dia mau nusuk keris ke leherku, aku tendang badannya sekencang-kencangnya. Dia terlempar mundur. Sosok-sosok berjubah langsung bergerak. Tapi aku lebih dulu loncat dari altar dan lari ke arah pintu kayu itu. Nafasku sesak, tapi aku paksa lari secepat mungkin. Suara jeritan mereka meledak di belakangku, seperti banyak suara dijadikan satu. Lantai bambu tempatku lari mulai runtuh satu persatu, tapi aku terus lari. Pas aku sentuh gagang pintunya, aku sempat nengok ke belakang. Sosok perempuan itu udah berubah. Tubuhnya jadi gede banget, matanya semua hitam, rambutnya jadi belatung panjang, dan dari mulutnya keluar tangan-tangan kecil yang meraih ke arahku. Aku dorong pintu itu keras-keras, dan cahaya langsung nyilauin mataku. Dunia berputar. Pas aku buka mata, aku udah di tanah. Aku ngelihat langit biru, daun-daun bergoyang, dan suara burung mulai terdengar lagi. Aku di tengah jalur trekking hutan, keringetan, napas mos-mosan, dan seluruh tubuhku kotor dan luka-luka. Aku nangis. Aku benar-benar gak percaya masih hidup. Aku berdiri dan pelan-pelan jalan balik. Beberapa kilometer kemudian, aku ketemu orang.
rombongan pendaki yang langsung kaget melihat kondisiku. Mereka bawa aku ke pos penjagaan. Yang bikin aku shock, mereka bilang aku hilang 2 hari. Padahal aku ngerasa cuma 1 malam. Dan yang lebih ngeri lagi, saat aku dicek tim medis, di punggungku ada bekas ukiran simbol aneh yang terbakar seperti dicap. Mereka bilang itu mungkin bekas goresan akar atau tanaman. Tapi aku tahu, itu bukan dari sini. Dan sejak hari itu, tiap malam, suara gamelan masih suka muncul dari jendela kamarku. Pelan, tapi makin dekat. Kadang aku bangun tengah malam, dan di lantai kamar, ada setangkai melati basah. Kadang juga aku lihat bayangan perempuan tinggi dengan rambut menyentuh lantai berdiri di pojok ruangan. Dia belum selesai denganku. Sudah sebulan sejak kejadian itu, tapi hidupku gak pernah sama lagi. Setiap malam aku gak pernah benar-benar tidur. Kalau mataku merem, suara gamelan itu muncul lagi. Kadang lembut kayak dibisikan dari kejauhan, kadang keras banget sampai kupingku terasa berdarah. Dan selalu baunya ikut muncul. Bau melati yang terlalu tajam sampai bikin mual. Orang-orang di sekitarku mulai ngerasa ada yang aneh. Ibuku bilang mataku kelihatan beda, seperti kosong kayak orang yang udah ngelihat sesuatu yang gak seharusnya dilihat. Teman-temanku juga udah mulai jaga jarak, gak ada yang berani nginep di rumahku lagi. Apalagi setelah beberapa dari mereka ngaku ngelihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di balik pintu kamar saat mereka mampir malam-malam. Aku sempat coba cerita ke orang pintar. Ustaz, dukun, paranormal, semua pernah aku datangi. Tapi setiap kali aku cerita soal Alas Purwo dan kejadian di sana, reaksi mereka selalu sama, diam. Lalu wajah mereka berubah serius, dan akhirnya mereka bilang, "Kamu sudah dilihat dan sudah dipilih." Yang bikin aku makin gak bisa tidur, aku mulai mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku kembali ke hutan itu, ke altar batu, ke tempat semua mimpi buruk itu dimulai. Tapi ada satu hal yang beda. Mimpi itu selalu berakhir dengan suara yang bilang, "Waktumu belum selesai. Gerbang akan terbuka lagi saat darahmu jatuh ke tanah." Awalnya aku kira itu cuma mimpi biasa. Tapi seminggu lalu, aku jatuh di kamar mandi. Lututku luka, darah netes ke lantai. Dan malam itu, semua mimpi jadi lebih nyata. Aku tidur jam 1 malam, dan sekitar pukul 3, aku kebangun. Tapi anehnya, aku gak ngerasa bangun di kamar. Aku bangun di tempat itu lagi, Alas Purwo. Tapi sekarang jauh lebih gelap. Langitnya hitam total, gak ada bintang. Dan semua pohon di sekelilingku menghitam seperti arang. Dan aku bukan sendirian. Di depan altar, berdiri perempuan itu lagi. Rambutnya menjuntai ke tanah, lebih panjang dari sebelumnya. Wajahnya sudah bukan manusia. Matanya bolong, giginya panjang-panjang, dan kulitnya penuh simbol merah. Di belakangnya, ribuan sosok berjubah berdiri mematung. Mereka semua memandang ke arahku, tanpa wajah, tapi aku bisa ngerasa mereka menunggu. Mereka butuh aku, atau lebih tepatnya, butuh tubuhku. Dia melangkah ke arahku, dan dengan suara seperti dua dunia bertabrakan, dia bilang, "Tubuhmu kembali ke kami, tapi jiwamu belum." Aku coba lari, tapi setiap aku melangkah, tanah di bawahku hancur, dan aku jatuh ke dalam lubang besar, berisi tangan-tangan yang mencakar dan menarikku ke bawah. Tangisan, jeritan, dan tawa yang mirip suara bayi pecah dari segala arah. Suaranya begitu dekat dan terasa nyata. Aku bangun dengan teriakan. Keringatku banjir. Tapi anehnya, kakiku kotor, kayak habis jalan di lumpur. Dan di ujung tempat tidurku, ada setangkai melati basah
lagi. Aku udah nggak tahu harus ngapain. Dunia nyata dan dunia sana mulai bercampur. Kadang aku jalan di jalanan kota, tapi tiba-tiba semua orang di sekitarku hilang. Dan aku berdiri di tengah hutan yang sama. Kadang aku makan, tapi lidahku cuma bisa ngerasain rasa darah. Kadang aku ngaca, dan bayangan di cermin bukan aku, tapi perempuan itu. Sampai akhirnya, aku sadar, aku nggak bisa lari. Mereka udah menandai aku, dan satu-satunya cara buat keluar mungkin bukan dengan sembunyi, tapi kembali ke tempat itu dan selesaikan semuanya. Aku kembali ke Banyuwangi, kali ini tanpa bilang siapa-siapa. Aku naik ke pos terakhir sendirian. Tapi saat aku sampai, semua jalur masuk udah dipagar. Ada tulisan besar, ditutup untuk umum. Tapi malam harinya, aku masuk juga. Lewat jalur yang dulu aku lewati. Kali ini aku nggak bawa apa-apa. Nggak ada GPS, nggak ada power bank, nggak ada tas. Cuma senter kecil dan satu hal di kepalaku. Kalau aku nggak selesaikan ini, aku nggak akan pernah bisa kembali jadi manusia. Saat aku jalan masuk, semua terasa familiar. Pohon, tanah, bau-bauan, dan benar saja, gak butuh waktu lama sampai semuanya berubah. Angin berhenti, suara burung hilang, udara jadi dingin menusuk. Dan lalu aku melihatnya. Gapura yang sama, tapi sekarang retak dan diukir dengan nama-nama yang aku gak ngerti. Aku masuk dan dunia jadi gelap. Satu persatu suara gamelan mulai terdengar. Sosok-sosok berjubah muncul dari balik pohon, seolah udah nunggu aku sejak lama. Perempuan itu muncul terakhir. Dia senyum kemenangan. Aku berdiri tegap lalu bilang, "Kalau kalian butuh jiwa, ambil jiwa ini. Tapi hentikan semuanya." Dia mendekat, sentuh dadaku dengan telapak tangannya yang dingin. Aku ngerasa seluruh tubuhku membeku. Lalu dia bisik, "Pengorbanan diterima, tapi pintu telah dibuka. Sekarang bukan cuma kamu." Dan sebelum aku pingsan, aku lihat di belakangnya ada ratusan sosok lain. Manusia. Semua dengan keadaan bingung, ketakutan, berjalan masuk ke hutan. Mereka seperti tersesat. Seperti aku dulu. Dan sekarang aku tahu, ini bukan cuma tentang aku. Mereka butuh lebih dari satu tumbal. Mereka butuh lebih banyak. Karena gerbangnya sudah terbuka dan tak akan tertutup lagi. Dan sekarang, tiap kamu dengar suara gamelan dari arah barat atau bau melati tiba-tiba muncul tanpa sebab, jangan tutup mata. Karena bisa saja kamu yang selanjutnya mereka pilih.